Hai guys, kembali lagi bersama Publik Donghua. Berhubung Donghua Magic Save of Ice and Fire belum ada episode terbaru, kali ini kita akan membahas Donghua Epic Divinity Light, menceritakan seorang exorcist dan dewa pelindung berfokus pada seorang laki-laki mendapatkan tugas dari gurunya, Baililun, di Gunung Hun untuk memberantas kejahatan. Langsung saja kita ke alur ceritanya. 此处瓦人，他只得拔刀自保。 Scene diawali ketika sebuah kota mengalami kekacauan besar. Karena hal itu, seorang gubernur bernama Zuzu meminta bantuan ke Adipati dinasti Jin. Di sini penasihat terlihat cemas karena pasukan Qin akan sebentar lagi menyerang tempat itu. Lalu seorang prajurit pun melapor dan mengatakan kalau ada seorang yang mengaku sebagai exorcist. Kemudian tak berselang lama, orang itu pun datang bernama Chen Xing. 卿，是神州驱魔师第480。 Akan tetapi kedatangannya malah ditertawakan oleh Gubernur Zhu. Ia berpikir penyihir itu hal konyol. Perlu kita ketahui, Chen Xin adalah satu-satunya exorcist yang masih ada dalam masa ini. Terlebih seorang penerus pembasmi iblis Shenzhou. Karena hal itu, Chen Xin pun mengeluarkan sebuah surat yang ia terima dari Adipati Shijing, Adipati ketiga dinasti Jin. Gubernur yang melihat itu ia pun terkejut dan mengira kalau bala bantuan dari Shijing adalah Chen Xin. Nah, di sini Chen Xin memberitahu mereka kalau ia tidak tahu akan bantuan itu. Terlebih kedatangannya ke kota Tianlian tak lain untuk menemui seorang protektor Maltian God demi keselamatan dunia. 其实是找护法武神，只要找到他，我就。 Walaupun dia mengatakan itu, Gubernur Zhu tetap ingin memintanya untuk menyerang pasukan Qin nanti. Namun ia menolaknya karena ia ingin pergi setelah menemukan orang yang ia cari. Lalu ia pun meminta kepada Gubernur Zhu untuk mengumpulkan semua orang kuat. 请您将全城壮丁。 Setelah semuanya berkumpul, Chen Xin pun menggunakan sebuah cahaya hati untuk mencari orang yang ada di dalam mimpinya itu. Hingga sampailah di sebuah penjara tempat kriminal tingkat atas berada. Cahaya hati yang terus mencari akhirnya menemukan seorang. Ia adalah Xiang Su, seorang tahanan yang akan dihukum mati. Karena hal itu membuat beberapa orang mengatakan kalau Chen Xiang seorang mata-mata. Walaupun beberapa orang menolak melepaskan Xiang Su, namun gubernur tidak bisa berkutik karena surat yang diberikan Adipati dinasti Ji. Mau tak mau ia harus mengikuti Shen Xiang. Setelah itu, Shen Xiang pun membawanya dan mengobatinya dengan sangat teliti. Hingga beberapa saat setelahnya, Gubernur Zhu pun meminta penjelasan kepada Chen Xiang kenapa ia melepaskan orang yang akan dihukum mati. Nah, di sini Chen Xiang menjelaskan kalau 300 tahun lalu iblis bangkit ke dunia membuat beberapa exorcist berhadapan dengan mereka. Walaupun mereka berhasil membinasakan iblis itu, tiba-tiba mana yang ada di dunia meredup membuat peperangan antara kerajaan dan kematian menyimpan dendam membuat iblis kembali. Setelah yang mendengar penjelasan Chen Xiang, ia tetap tidak percaya lalu menyorotkan senjatanya kepada Chen Xiang. Dan di sini Chen Xiang pun mengeluarkan cahaya hatinya, membuat Zuzu terkejut mengenai hal ini. Chen Xiang pun menjelaskan kalau di dalam buku kuno jika lampu hati mati muncul di dunia maka akan ada bencana dan dewa pelindung mengikuti dan menemani seorang exorcist. 到时候，不管是关内关外。 Nah, di sini Gubernur Zhu pun memberitahu Chen Xiang kalau Xiang Su kriminal tingkat tinggi yang mana 6 bulan yang lalu ia membantai 2000 orang tak bersalah. Walaupun begitu, Chen Xiang tetap ingin membawanya karena lampu hati memilihnya. Terlebih Chen Xiang akan menanyakannya ketika ia bangun. Keesokan harinya, Xiang Su terbangun. Di sini Chen Xiang langsung menjelaskan padanya kalau ya dewa pelindung dirinya. Bertepatan dengan itu pula tiba-tiba kota diserang oleh pasukan Qin. Lalu Chen Xiang pun bermaksud membawa Chen Xiang Su ke pinggiran kota. Akan tetapi hal itu membuat mereka berpisah untuk sementara waktu. Dan di sini demi menghindari pasukan Qin, Chen Xiang pun menyamar sebagai seorang prajurit lalu menaiki sebuah kereta yang berisi gas. Sementara di tempat lain terlihat beberapa komandan pasukan Qin yang membicarakan sebuah siasat penyerbuan. Namun mereka tidak ingin gegabah dalam hal ini karena seorang bernama Su Lukong berada di tempat itu. Siapakah Su Lukong? Mari kita lanjutkan. Ternyata kuda yang dinaiki Chen Xiang menghancurkan tempat di mana komandan itu berada. Dalam hal ini Chen Xiang berhasil menyelamatkan diri dan pergi mencari kuda yang membawa Xiang Su.
Setelah Chen Xiang berhasil membawa Xiangsu pergi, ia pun kembali mengobatinya. Di sini Chen Xiang mengatakan kalau Xiangsu mirip dengan orang-orang jin, terlebih Chen Xiang tidak peduli jika Xiangsu orang jin atau Yunsu, karena sebelumnya kedua dinasti itu terlibat peperangan di masa lalu. Namun bagi Chen Xiang selama orang itu tidak berbuat jahat, ia tidak mempermasalahkannya. Bertepatan dengan itu, Xiangsu terbangun lalu menyerang ke arah Chen Xiang. Bukannya berterima kasih, malah menyerang Chen Xiang. Bukan hanya menyerangnya, tapi juga mengikatnya. Sementara Xiangsu pun mengubah penampilannya seperti semula, lalu hendak pergi meninggalkan Chen Xin. Tentu saja di sini Chen Xin sangat kesal. Xiangsu yang mendengar itu ia pun melepaskan ikatan itu dengan sebuah panah, lalu pergi. Setelah kepergian Xiangsu, Chen Xin pun memutuskan untuk pergi ke Chang'an besok. Dalam kesendiriannya itu, ia bermimpi dengan gurunya, yang mana gurunya itu berpesan untuk selalu mengikuti Xiangsu, karena hanya dengan dialah takdir akan melepas kehidupan Chen Xin. Bukan hanya itu, gurunya pun meminta dia untuk pergi. Keesokan harinya, setelah bermimpi dengan gurunya, Chen Xin pun pergi ditemani oleh seekor anjing yang ia temui di hutan. Tak berselang lama, ia tiba di sebuah kota Mai. Setelah Sang Yang Tumba banyak yang mengungsi ke kota itu, tak lama kemudian sebuah bank mengalami kekacauan. Lalu ia pun melihat bank itu yang ternyata itulah Xiangsu yang merampok bank. Dan di sini Chen Xin memberitahu semua orang yang ada di situ. Alhasil, Xiangsu pun harus bertarung dengan para prajurit yang ada di sana. Nah, di sini Xiangsu yang dikepung oleh prajurit gabung memanggil kuda dan melempar hasil rampokannya. Alhasil semua orang kelaparan di sana mengganggu penangkapan Xiangsu. Terlebih hal itu membuat ia lolos. Chen Xiang memanggil namanya, ia malah memberikan uang padanya. Dan di sini orang bernama Feng Xiangkun datang dan bertanya pada Chen Xiang, apakah dia musuhmu? Namun Chen Xiang tidak mengatakan kalau orang itu adalah pelindungnya. Hingga mereka pun berjalan bersama, hingga sampailah di sebuah pos yang mana di pos itu, setiap ingin pergi ke Chang'an, mereka harus melapor terlebih dahulu untuk mendapatkan sebuah surat. Namun karena jalannya ditutup, penjaga itu pun mengharuskan orang-orang untuk melewati jalan memutar. Terlebih lagi Chang'an adalah tanah milik orang-orang Sun Yun, akan tetapi Chen Xiang yang mengambil resiko untuk mendapatkan jalan itu. Akan tetapi di sini, ia ditemani oleh seorang Feng Xiangkun. Dan di sini Chen Xiang pun berkenalan dengan seorang bernama Feng, yang mana di sini Feng memberitahu Chen Xiang kalau ia seorang pembunuh. Dengan hal itu Chen Xiang pun meminta Feng untuk menangkap Xiangsu, yang mana dari segi kesalnya guys dengan Xiangsu. Terlebih Feng mengatakan kalau ia ingin membunuh orang Chang'an, tak lain kaisar Chang'an sendiri, yaitu Po Tian. Tak berselang lama mereka pun pergi. Dalam perjalanan itu mereka melewati Gunung Lenzhou, yang mana di tengah perjalanan itu mereka bertemu dengan prajurit tiba-tiba jatuh di hadapan mereka. Dan di sini Feng mendekati prajurit yang sekarat itu. Hal itu membuat Feng berspekulasi kalau prajurit itu diracuni atau dibunuh menggunakan sebuah senjata rahasia. Kemudian Feng membawa prajurit itu ke kota dengan seekor kuda. Sementara Chen Xiang memberitahu Feng kalau tujuannya pergi ke Chang'an untuk mencari jejak divisi Exorcist yang ditinggalkan oleh Great Han. Singkat cerita, setelah malam tiba, mereka pun beristirahat di bawah Gunung Lenzhou. Dan di sini Feng bercerita kalau ia bertemu dengan seorang penyihir di Huainan yang bisa memutarkan kepalanya. Lalu di sini pun ia mengetahui kalau Chen Xiang seorang penyihir. Namun Chen Xiang mengatakan kalau ia bukan penyihir walaupun ia seorang pembunuh iblis. Karena di sini Feng yang terus memanggilnya seorang penyihir, ia pun teringat dengan Gubernur Tianyang yang selalu memanggilnya penyihir. Lalu Feng pun bertanya bagaimana Jian Xing meyakinkan Gubernur Zhu kalau ia seorang Great Exorcist. Dan tak lama kemudian, ia pun mengeluarkan sebuah cahaya hati yang selalu menemaninya. Feng yang melihat itu ia pun terkejut setelah melihat cahaya yang begitu terang. Setelah tengah malam tiba, ketika Chen Xin tertidur, tiba-tiba Feng mencium bau yang sangat busuk, membuat Feng waspada. Yang benar saja ia langsung berdiri dan mengeluarkan pedangnya, yang ternyata itu sekelompok iblis.
Dengan keahlian Feng membuat beberapa iblis itu binasa, namun ia baru menyadari kalau para iblis itu mengeluarkan sebuah cairan yang dapat membuat seorang menjadi seperti mereka. Karena itu Feng pun harus kehilangan pedangnya. Belum sampai di situ, tiba-tiba iblis menyerangnya dari belakang. Hal itu membuat Feng tertekan, bahkan terjatuh. 臣